Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, kakak Erika senang sekali bisa bertemu lagi sama adik-adik walaupun lewat layar. Tapi kakak percaya kalau adik-adik rindu untuk datang sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dulu ya. Semua nyanyi ya. Sama Tuhan, jadikan kita indah. Jadikan aku indah yang kepadamu, ya seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah kembali. Kami mengucap syukur sekali Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih Bapa, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siapin belum Alkitabnya? Siapin Alkitabnya ya. Kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Adik-adik nanti baca ya. Kakak Erika mau tanya sama adik-adik. Kalau menurut adik-adik, lampu itu terang nggak? Kalau lagi nyala? Terang? Terang. Kalau matahari? Silau sekali kalau kita ngelihat matahari ya. Tapi ini ada cahaya yang lebih terang daripada matahari. Sampai ada seorang bapak-bapak yang setelah melihat cahaya itu, matanya langsung buta. Adik-adik penasaran ceritanya? Ini ceritanya. Adik-adik, siapakah bapak ini? Ia adalah seorang yang sangat ditakuti waktu itu. Bapak ini adalah seorang yang pintar, tapi sayang sekali ia melawan Tuhan Yesus. Ia bahkan menyeret dan memenjarakan para pengikut Tuhan Yesus. Bahkan juga ia tidak segan-segan loh menganiaya, memukuli orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Coba perhatikan kembali gambar ini.
Suami dari ibu ini sampai berdarah-darah karena dipukul olehnya. Tapi lihatlah ibu ini. Dia berdoa. Wah, luar biasa sekali. Tuhan Yesus telah mengajarkan para pengikutnya untuk mengasihi musuh-musuh dan berdoa bagi musuh-musuh mereka. Bapak ini jahat ya adik-adik, tapi bukan cuma itulah adik-adik. Bapak ini juga mendengar kalau di sebuah kota namanya Damsyik terdapat banyak sekali pengikut Kristus. Makanya Bapak ini meminta surat izin untuk mencari, menangkap, dan memenjarakan para pengikut Tuhan Yesus. Dan sekarang lihatlah, surat izin sudah di tangan Bapak itu. Dan sekarang ia sedang berjalan dengan marah untuk mencari dan menangkap dan memenjarakan para pengikut Tuhan Yesus. Sekarang mereka sedang ada di sebuah jalan menuju kota Damsyik. Tiba-tiba, ada cahaya yang sangat terang sekali. Sampai Bapak itu pun rebah. Dan ketika dia rebah, ada suara berkata seperti ini. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Adik-adik dengar suaranya? Sekali lagi kita dengerin ya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Oh, Bapak ini namanya Bapak Saulus. Lalu Saulus berkata, siapakah engkau, Tuhan? Kata Tuhan dia, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Lalu Saulus itu bangun dan berdiri. Tetapi ketika membuka matanya, dia tidak bisa melihat seorang pun juga. Jadi Bapak Saulus ini buta teman-teman. 3 hari lamanya ia tidak melihat dan 3 hari lamanya juga Bapak Saulus ini tidak makan dan tidak minum. Lalu Tuhan menyuruh Ananias, murid Tuhan Yesus, untuk datang menemui Bapak Saulus tersebut. Kata Tuhan bahwa Bapak Saulus ini sedang berdoa. Dan dalam penglihatan Bapak Saulus bahwa ada seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Lalu ia dapat melihat lagi. Adik-adik tahu respon dari Bapak Ananias ini? Bapak Ananias bilang sama Tuhan, Tuhan kan dia udah jahat. Bahkan dia aja gak suka sama pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Pengikut-pengikut Tuhan Yesus semuanya dimasukin ke dalam penjara dan dianiaya. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Berarti Tuhan Yesus memakai Bapak Saulus untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberitakan namanya. Wah, akhirnya adik-adik, Bapak Ananias pergilah ke Bapak Saulus. Bapak Ananias menumpangkan tangan di atas kepala Bapak Saulus. Akhirnya Bapak Saulus bisa melihat lagi dan Bapak Saulus bertobat. Dia tidak melakukan hal yang jahat lagi. Bapak Saulus dibaptis sama Bapak Ananias. Wah, luar biasa sekali ya, Tuhan Yesus sanggup mengubah hati orang yang jahat menjadi orang yang baik. Makanya Tuhan Yesus tuh selalu mengajarkan kepada kita semua untuk kita mengasihi musuh kita dan kita berdoa untuk mereka. Adik-adik tahu Bapak Saulus ketika bertobat dan dibaptis,
namanya berubah loh. Jadi Paulus yang sering kita dengar namanya adalah Rasul Paulus. Adik-adik percaya nggak ketika kita berdoa untuk orang-orang yang jahat atau musuh kita, Tuhan Yesus dengar? Gimana? Adik-adik mau berdoa untuk teman-teman kita yang masih belum kenal Tuhan? Ada orang-orang yang masih kelakuannya tidak baik. Adik-adik mau berdoa untuk mereka? Kita tutup firman Tuhan hari ini dan kita mendoakan mereka. Buka tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang ceritanya Bapak Saulus. Kami mau belajar Tuhan, ketika kami salah, kami mau datang sama Tuhan, kami minta ampun sama Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan mengampuni kami dan selalu mengasihi kami. Seperti Tuhan mengasihi kami juga mengasihi untuk setiap orang yang saat ini belum mengenal Tuhan. Kelakuannya masih jahat, tidak baik. Kami berdoa Tuhan supaya mereka diubahkan, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang indah Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.